Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha al-ayat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, addu zakata amwalikum. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat shaimin shaimat Masjid Nyi Ageng Serang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini tema yang akan kita bahas yaitu tentang zakat mal. Ada yang namanya at-tafsili, ada yang namanya ijmali. Sebelum kita membahas apa itu zakat mal at-tafsili, apa itu zakat mal al-ijmali, pada prinsipnya menurut Ibnu Rus di dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid, zakat itu dibagi menjadi dua. Ada berapa hadirin hadirat zakat? Ada dua. Yang pertama yang namanya zakatun nafs. Zakatun nafs ini orang menyebutnya dengan zakat fitri. Orang menyebutnya zakat fitrah. Pelaksanaannya kira-kira kapan Pak maksimal? Bu, kapan zakat fitrah itu? Hah? Sebelum takbiran. Dalam hadis dinyatakan sebelum khatib turun dari mimbar. Paman addaha qabla shalah wa hiya zakatun maqbulah. Jadi zakat fitrah itu ditunaikan maksimal yaitu sebelum khatib turun dari mimbar, itu dikategorikan zakat fitrah. Tapi kalau zakat mal, yang dikategorikan zakat mal itu bukan hanya ditunaikan di bulan Ramadan. Kalau zakat fitri itu ditunaikan bulan Ramadan, namun zakat mal kita tunaikan bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi sesuai dengan nisab yang kita dapatkan. Umpamanya, bapak-bapak punya pertanian, panen. Biasanya orang pertanian panennya setahun berapa kali, bapak-bapak? Setahun 2 kali, ya Mas Soleh. Ada yang 3 kali. 3 kali jarang, tapi sudah ada. Jadi kalau panennya setahun 2 kali, 3 kali, berarti nggak harus menunggu bulan Ramadan. Kalau bapak panennya bulan Muharram, maka ditunaikan di bulan Muharram. Kalau panennya di bulan Rabiul Awal, ditunaikan di bulan Rabiul Awal. Jangan menunggu bulan Ramadan. Sebagaimana yang Allah telah tegaskan, yaitu dalam surah Al-An'am ayat 141, wa atu haqqahu yauma hasadi. Dan tunaikanlah zakat saat kita panen. Ternyata perkembangan ekonomi modern, kalau tadi pertanian ditunaikan setahun, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Kalau bapak-bapak dapat gajian, panennya setahun berapa kali? 13. Ada yang 13, gaji 13, ya Pak. Nah, menurut ulama kontemporer, menurut ulama-ulama yang ada seperti Dr. Yusuf Al-Qardawi, Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Fiqhul Islam wa Adillatu, termasuk Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam Fiqhuz Zakah, dia nyatakan zakat pendapatan baik berupa barang, berupa jasa, profesi apa saja, kalau harta kita cukup nisab wajib menunaikan zakat. Oleh karenanya ulama membagi zakat mal menjadi 2. Yang pertama at-tafsili, yang kedua ijmali. Tadi sudah kita bahas, kalau zakat fitrah
Ditunaikan tadi kapan? Sebelum khotib turun dari mimbar. Laksananya di bulan Ramadan sampai takbiran lah biar aman, karena takut dibilang sodako. Waman addaha ba'da sholat wa ya sodakotun minas sodakot, maka dianggap sedekah yang biasa, ditunaikan di bulan Ramadan. Oleh karenanya zakat fitrah, zakat fitri, zakat nafs adalah zakat yang menyucikan jiwa kita. Setelah kita berpuasa di bulan Ramadan, badan kita menjadi sehat. Ternyata dengan kita menyucikan jiwa kita, badan kita, insya Allah umat Islam menuju kepada Idul Fitri, kembali kepada suci, kembali kepada fitrah. Wajar saja kalau ungkapan adalah zakatul fitri. Apa yang dimaksud dengan zakatul mal at-tafsiliyah? Zakat mal at-tafsiliyah itu zakat mal objek zakat yang wajib kita tunaikan, sebagaimana dicontohkan para ulama-ulama, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah, oleh para sahabat. Jadi objek zakat seperti dalam kitab-kitab ada 5 objek zakat. Yang pertama apa? Objek zakat emas, perak, terus apa lagi Pak? Pertanian, terus peternakan, perdagangan. Yang kelima adalah ikan. Jadi seluruh harta yang kita miliki, 5 objek zakat itu cukup nisab, maka wajib ditunaikan zakat. Ingat, tidak semuanya harta yang kita miliki yang cukup nisab harus adanya haul. Di antaranya apa? Zakat pertanian yang kita tunaikan tadi setahun, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Nah kemudian apa itu yang dimaksud dengan zakat mal al-ijmaliyah? Zakat mal ijmaliyah itu zakat harta yang kita miliki. Coba saya buka. Sama aja ya. Ada gangguan teknis. Mic yang satunya lagi Pak Soleh. Atau ini coba, atau tes. Ini bukan apa-apa kalau suara deg-deg. Jadi ingatnya deg-deg aja nih. Oh iya, benar ini. Dan bismillah saja ya. Baik, Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, kembali tadi. Apa yang dimaksud dengan zakat mal ijmaliyah? Zakat harta yang kita miliki yang bersifat global, yang bersifat umum, sesuai dengan perkembangan ekonomi modern. Yang melakukan utama, yang pertama adalah yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Kita bisa lihat pada masa Rasulullah, zakat itu hanya 5 objek zakat yang dikategorikan tadi at-tafsiliyah. Tapi luar biasa, pada masa Khalifah Umar bin Khattab ternyata zakat kuda muncul. Padahal pada masa Nabi tidak ada zakat kuda. Pada masa Khalifah Abu Bakar tidak ada zakat kuda. Apa sebabnya? Karena sesuai dengan perkembangan ekonomi modern. Kuda pada masa Khalifah Umar dijadikan komoditas, dijadikan perdagangan. Orang bisa kaya raya dengan kuda, dengan madu dan lain sebagainya. Oleh karenanya ada catatan yang menarik. Menurut Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, ternyata kalau kita berbicara tentang zakat pendapatan, zakat profesi, zakat dari hasil jasa yang kita dapatkan, itu sudah dipraktikkan oleh Khalifah Muawiyah. Salah seorang masih dikategorikan sahabat karena bisa berjumpa dengan Rasulullah. Muawiyah, dia mempraktikkan ketika diberikan gaji karyawan perwira dari zakat mal, maka langsung dipungut,
langsung dipotong zakatnya 2,5%. Demikian halnya pada masa Muawiyah, pada masa Umar bin Abdul Aziz, zakatnya pun dipotong 2,5%. Oleh karenanya menurut Dr. Yusuf Qardawi, bicara tentang zakat profesi sekarang banyak berkembang. Ada istilah zakat profesi, ada istilah zakat perusahaan, ada istilah zakat tabungan, zakat saham, zakat kontrakan. Zakat kontrakan ini yang melakukan utama yang pertama adalah Al-Imam Ahmad bin Hambal. Apa sebabnya? Dia punya kontrakan. Karena hasilnya melebihi nisab, batas minimal mengeluarkan zakat, kemudian dia tunaikanlah mengeluarkan zakat. Dalilnya apa? Dalilnya Allah telah menegaskan di dalam Al-Quran, harta yang kita miliki bersifat umum, bersifat global. Bisa kita cek di dalam surah 9, surah At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ada redaksi amwal. Amwal itu berarti bersifat umum, harta apa saja yang kita miliki, entah itu saham dan lain sebagainya. Kalau cukup nisab maka wajib kita tunaikan. Bahkan Allah tegaskan di dalam surah kedua, surah Al-Baqarah ayat 267, yang Allah telah tegaskan ada ungkapan kata-kata kasab. Kasab itu profesi, pendapatan apa saja. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Hai orang-orang yang beriman, tunaikanlah zakat. Min thayyibati ma kasabtum, dari harta kita yang kita dapatkan dengan cara yang baik. Kalau kita mendapatkan gajian kita yakin halal, maka kita tunaikan zakat. Apa sebabnya? Karena Allah tidak menerima zakat kita, sedekah kita dari harta yang tidak berkah, harta yang tidak jelas, hasil korupsi dan lain sebagainya. Innallaha la yaqbalu shadaqah min gulul. Bahkan dalam hadis-hadis pun dinyatakan zakat yang bersifat ijmali ini, yang bersifat global, apapun yang kita miliki kalau cukup nisab maka ditunaikan zakat. Sekarang pertanyaannya, nisabnya berapa? Kalau kita berbicara tentang setaranya dengan emas, yaitu kurang lebih 20 dinar. Pak, ada yang punya uang 1 dinar nggak? Ada yang pernah lihat uang 1 dinar? 1 dinar saya waktu ceramah di daerah BEI Bursa Efek Indonesia, The Energy, itu saya dikasih uang 1 dinar dan ada beberapa uang dalam bentuk rupiah. Berapa itu 1 dinar? Kurang lebih 4,25 gram emas. Berapa 1 dinar, hadirin hadirat? 4,25 gram emas. Jadi kalau di dalam hadis dinyatakan apalaisa min duni isrina miskolan as-sadaqah, harta yang kurang dari 20 dinar, 20 miskol tidak wajib zakat. Itu zakat perhitungannya kepada emas. Kalau 4,25 gram emas dikali 20 dinar berarti nisab kita berapa Pak kalau emas? 1 gramnya 500. Tapi kalau tadi 20 dinar dikali 4,25 gram emas berarti kurang lebih 85 gram